Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Dwi Untari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang network interface dan cabling. Perangkat jaringan atau disebut juga network interface. Perangkat jaringan adalah alat-alat yang digunakan agar komputer atau perangkat lain seperti ponsel atau printer bisa saling terhubung dan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Dengan perangkat ini, data bisa dikirim dan diterima antar perangkat, memungkinkan berbagai layanan jaringan seperti berbagi file, akses internet, atau penggunaan printer bersama. Perangkat jaringan membantu mengatur lalu lintas data sehingga setiap perangkat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa perangkat yang penting dalam membangun jaringan adalah Network Interface Card atau disebut NIC. NIC adalah kartu yang dipasang di komputer agar bisa terhubung ke jaringan. Untuk komputer modern, NIC biasanya sudah terintegrasi di motherboard. Ada dua jenis NIC, yaitu NIC kabel memerlukan koneksi fisik melalui kabel, biasanya Ethernet. NIC nirkabel memungkinkan koneksi melalui jaringan Wi-Fi tanpa kabel. Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama, misalnya dalam jaringan lokal atau disebut juga LAN. Switch berfungsi mengatur lalu lintas data, memastikan setiap perangkat mendapatkan data yang ditujukan untuknya. Router berfungsi menghubungkan berbagai jaringan dan meneruskan data antar jaringan. Router sering digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Access point atau disebut juga AP, perangkat ini memungkinkan perangkat nirkabel seperti smartphone dan laptop terhubung ke jaringan. Access point biasanya terhubung ke switch atau router dan menyediakan akses Wi-Fi. Modem, perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet. Modem dapat berupa modem kabel, menggunakan koneksi kabel koaksial atau fiber, atau modem nirkabel. Kabel dan sarana nirkabel dalam jaringan. Ada berbagai jenis kabel dan sarana nirkabel yang digunakan dalam jaringan komputer, tergantung pada kebutuhan dan skala jaringan. Jenis kabel. Kabel UTP. Kabel ini umum digunakan untuk jaringan di rumah atau kantor kecil. Bentuknya mirip dengan kabel telepon, tetapi lebih canggih. Beberapa jenis UTP seperti Cat5e atau Cat6 mendukung kecepatan yang lebih tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan jaringan. Kabel fiber optik. Jika kamu membutuhkan koneksi kecepatan sangat tinggi dan untuk jarak yang jauh, fiber optik adalah pilihan yang tepat. Kabel ini menggunakan serat kaca yang mengirimkan data dalam bentuk cahaya, menjadikannya sangat cepat dan tahan terhadap gangguan sinyal. Kabel koaksial. Meskipun lebih sering digunakan untuk televisi kabel atau internet broadband, kabel koaksial masih dapat digunakan untuk beberapa aplikasi jaringan komputer, terutama jika infrastrukturnya sudah ada. Sarana nirkabel. Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Ini sangat umum untuk jaringan di rumah atau tempat kerja yang memerlukan fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Jaringan Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas, tetapi sangat praktis.
Bluetooth biasanya digunakan untuk koneksi jarak pendek, misalnya untuk menghubungkan mouse, keyboard, atau perangkat lain ke komputer. Bluetooth tidak cocok untuk jaringan skala besar, tetapi ideal untuk perangkat berjarak dekat. WiMAX teknologi ini memungkinkan koneksi nirkabel dengan jangkauan yang lebih luas daripada Wi-Fi. Ini dapat digunakan di era yang sulit dijangkau kabel. Kombinasi kabel dan nirkabel. Dalam praktiknya, banyak jaringan modern menggunakan kombinasi kabel dan nirkabel untuk mencapai fleksibilitas dan kinerja yang optimal. Misalnya jaringan perusahaan besar sering menggunakan kabel Ethernet untuk perangkat stasioner seperti desktop, sementara perangkat bergerak seperti laptop dan smartphone terhubung melalui Wi-Fi. Jadi kesimpulannya, untuk membangun jaringan komputer yang efisien, kita memerlukan perangkat-perangkat seperti NIC, switch, router, dan access point, serta memilih media kabel seperti UTP atau fiber optik untuk koneksi berkabel. Jika ingin fleksibilitas lebih, koneksi nirkabel seperti Wi-Fi juga bisa digunakan. Pemilihan perangkat dan media ini tergantung pada kebutuhan dan kondisi jaringan yang ingin dibangun.